Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kami hormati tadi Bapak Iwan Pathila selaku Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, juga yang kami hormati Bapak Asep Hikayat, Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak lupa yang kami hormati Pak Muharrol Jalil, Direktur Utama atau CEO dari Media Asuransi, seluruh tim Media Asuransi, dan kepada Pak Erwin juga, Direktur Eksekutif ASI, serta para pembicara lain yang kami hormati. Dan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Saya dari ASI, di Wakil Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Asuransi Umum, Pak. Nah, dalam penyampaian kali ini kita mencoba melihat tantangan POJK 2003 tahun 2003 dalam kaitannya dengan proses pemisahan unit syariah atau spin-off ini. Tema-temanya atau isinya sebetulnya sudah banyak disampaikan tadi baik oleh Pak Asep maupun oleh Pak Erwin ya. Cuman beliau mungkin lebih strategis dalam penyampaiannya. Saya coba di sini untuk lebih teknis. Bahannya rasanya sudah disampaikan, Pak. Mungkin bisa ditayangkan. Jadi, bagaimana kita mencoba melihat tantangan POJK tahun 2023, POJK nomor 23 tahun 2023 terhadap proses spin-off perusahaan asuransi syariah. Next. Topik bahasannya yang akan didiskusikan pada sore hari ini, melihat bagaimana pengaruh POJK nomor 23 tahun 2023 tersebut terhadap rencana spin-off. Kemudian ekosistem asuransi syariah yang mendukung dalam spin-off seperti apa, walaupun tadi sudah disampaikan, coba lebih teknis lagi, dan kita melihat landscape asuransi syariah di tahun 2008 dan setelahnya itu seperti apa. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagaimana pengaruh POJK nomor 23 tahun 2023 terhadap rencana spin-off. Nah, ini sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa berdasarkan POJK nomor 11 tahun 2023, bagian ketiga tentang kriteria pemisahan unit syariah di pasal 4 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariahnya telah memenuhi syarat tertentu dan ditetapkan oleh OJK wajib melakukan pemisahan unit syariah. Syaratnya sebagaimana disampaikan, yaitu pertama, aset unit syariahnya mencapai 50% dari aset perusahaan induknya, dan ekuitasnya untuk perusahaan asuransi 100 miliar dan untuk perusahaan reasuransi 200 miliar. Ini sudah disampaikan tadi, Pak ya. Disampaikan tadi bahwa yang jadi concern dalam spin-off ini adalah ekuitas, tidak lagi modal store, dan ini merupakan relaksasi yang cukup bagus. Kemudian next, dari tadi ini juga sudah disampaikan bahwa berdasarkan rencana kerja pemisahan unit syariah atau RKPUS per 31 Desember 2023 sudah disampaikan bahwa dari 42 perusahaan ada 10 yang tidak melanjutkan dan 32 yang melanjutkan. Dari 32 perusahaan tadi yang berencana spin-off di 2024 sebanyak 11,9% atau 5 perusahaan. Di 2025 ada 15 perusahaan atau 35,7%, dan di 2026 ada 12 perusahaan yang melanjutkan ke spin-off. Ini sudah disampaikan tadi. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat data ekuitasnya, tadi juga ini dari data dari ASI per Desember 2022 yang audited ya. Kalau lihat ekuitasnya yang memenuhi syarat untuk spin-off itu, yaitu 100 miliar, itu ada 15 perusahaan asuransi ya, terdiri dari 12 perusahaan asuransi jiwa, 12 perusahaan asuransi jiwa syariah, kemudian 3 perusahaan asuransi umum, dan 1 perusahaan reasuransi. Kalau kita lihat masih ada perusahaan asuransi atau reasuransi syariah yang asetnya antara 50 sampai dengan 100 miliar.
yang asetnya lebih dari 50 namun kurang dari 100 miliar untuk asuransi jiwa syariah itu ada 3, untuk asuransi umum syariah ada 4, dan untuk asuransi syariah ada 1. Demikian dari 42 perusahaan yang berdasarkan RKPUS itu 32 melanjutkan, berarti yang ada yang 8 kurang dari 50 miliar. Ini mungkin tantangan tersendiri bagaimana untuk memenuhi ekuitas tersebut. Kemudian next Pak. Nah, ini juga sudah disampaikan bahwa untuk memenuhi modal minimum juga ada tahapannya, yaitu di 31 Desember 2026 untuk perusahaan asuransi syariah harus memenuhi ekuitas 100 miliar paling sedikit, kemudian perusahaan reasuransi syariah 200 miliar, dan ini sudah disampaikan berkali-kali. Untuk sampai kepada 2028 di bulan Desember, jika mau berproduksi secara penuh atau berjualan secara penuh, maka ekuitasnya itu untuk asuransi syariah 500 miliar dan reasuransi syariah 1 triliun. Ada peluang untuk KPPS 1, yaitu perusahaan asuransi syariah ekuitasnya 200 miliar dan perusahaan reasuransi syariah 400 miliar. Ini sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Kemudian next Pak. Nah, dari paparan tadi, bagaimana kira-kira pengaruh POJK 23 tahun 2023 terhadap rencana spin-off unit syariah? Ya, kalau berdasarkan RKPUS per 31 Desember 2023 tadi, 32 dari 42 perusahaan atau 76,19% berencana untuk melanjutkan bisnis asuransi atau reasuransi syariah. Maka 32 perusahaan yang melanjutkan bisnis diasumsikan menyetujui memenuhi kriteria pemenuhan ekuitas minimum perusahaan asuransi syariah yang 100 miliar dan reasuransi syariah yang 200 miliar sesuai POJK 11 tahun 2023 pasal 4 yang inline juga dengan POJK 23 tahun 2023 pasal 56. Apabila 32 perusahaan dapat memenuhi persyaratan minimum tersebut, maka tahap pertama, pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23 dapat dipenuhi sampai dengan 31 Desember 2026. Berdasarkan data ekuitas yang telah disampaikan tadi, perusahaan asuransi atau reasuransi syariah per 2022, mungkin kalau sekarang udah berubah ya, ada positif. Namun berdasarkan data Desember 2022, perusahaan asuransi jiwa syariah berjumlah 12 perusahaan dinilai cukup confident untuk memenuhi pemenuhan KPPS 1 atau KPPE 2. Sedangkan perusahaan asuransi umum syariah dan reasuransi syariah, data yang dilihat confident hanya sedikit perusahaan yang memenuhi ekuitas minimum untuk spin-off, sehingga masih harus menaikkan atau menambah modal untuk mengamankan ketentuan ekuitas minimum pertama di tahun 2026 dan memperbesar peluang di tahap kedua di tahun 2028. Kemudian setengah dari jumlah perusahaan yang berencana spin-off atau 16 dari 3 perusahaan yang berencana spin-off tadi, ada 2 alternatif yang tadi juga sudah disampaikan. Yang pertama, apabila perusahaan asuransi atau reasuransi itu tidak dapat memenuhi KPPE 2, maka akan berhenti tentu saja di KPPE 1 dengan hanya mampu menjual produk yang sederhana. Dan perusahaan yang memenuhi KPPE 2 menjadi perusahaan yang memiliki ekuitas yang paling tinggi tentunya. Kemudian apabila sudah memenuhi ekuitas minimum namun tidak dapat memenuhi tahap kedua, baik KPPE 1 ataupun KPPE 2, sebagaimana telah disampaikan tadi, maka caranya adalah dengan melakukan konsolidasi dengan skema pembentukan kelompok usaha perasuransian atau KUPA. Namun tentu ini tidak mudah ya, perlu ada kajian-kajian, perlu ada kesamaan karakteristik dari perusahaan agar perjalanan perusahaannya nanti dapat berjalan dengan baik.
Namun tentu saja dengan adanya alternatif pembentukan KOPA ini merupakan salah satu solusi jika belum memenuhi ketentuan ekuitas. Tantangannya adalah bagaimana mensinkronisasikan antara berbagai perusahaan tersebut antara supaya sejalan dan sevisi. Kemudian kalau ekosistem asuransi syariah dalam mendukung spin-off bagaimana? Nah, sebetulnya ini tadi secara detail sudah disampaikan oleh Pak Erwin, Direktur Eksekutif AAUI ya. Pertama untuk sudah disampaikan secara detail oleh uh, Pak Erwin tadi. Misalnya terkait dengan sukuk. Nah, harapannya dengan adanya spin-off perusahaan asuransi syariah, ekuitasnya naik, daya serap untuk mengambil risiko juga lebih tinggi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa retensi dari setiap perusahaan asuransi basisnya adalah dari ekuitas. Harapannya dengan adanya perusahaan asuransi yang spin-off, ekuitasnya meningkat, retensinya meningkat, jika keseluruhan perusahaan asuransi bekerja sama dan didukung oleh asuransi yang ekuitasnya naik juga, daya serap terhadap underlying sukuk diharapkan juga menjadi lebih tinggi, sehingga potensi pasar yang ada bisa lebih digrab oleh asuransi syariah maupun asuransinya. Tentu di sini perlu ada kerjasama yang intens antara seluruh perusahaan asuransi karena kita tahu bahwa nilai pertanggungan dari sukuk itu cukup tinggi ya, sangat tinggi bahkan sehingga perlu kerjasama dari semua pihak agar bisa mengabsorb risiko tersebut. Kemudian ekosistem yang mendukung lainnya tadi juga sudah disampaikan ada lembaga keuangan syariah, ada lembaga bisnis syariah yang disampaikan oleh Pak Erin tadi. Kemudian juga ada master plan halal industri Indonesia yang sudah didesain sampai dengan 2029 dan yang sudah fix jalan adalah asuransi haji dan asuransi umroh. Untuk asuransi umroh tentu juga perlu perhatian juga karena terjadi kompetisi yang tinggi mungkin di sini ya, sehingga uh, perlu ada kontribusi uh, yang memadai agar tidak terjadi kompetisi yang tidak diinginkan. Kemudian ada potensi lainnya adalah dengan akan rencana diwajibkannya third party liability, tentu ini ada peluang juga baik bagi asuransi syariah, tentu juga tidak hanya asuransi syariah, cuma di sini asuransi syariah tentu akan berpeluang mendapatkan bisnis dari adanya asuransi wajib third party liability nanti. Diharapkan dengan adanya ekosistem asuransi syariah ini dan didukung oleh ekuitas yang naik, daya serap dari asuransi syariah terhadap risiko lebih tinggi sehingga pertumbuhan bisnisnya diharapkan juga menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian kalau kita mencoba lihat landscape dan disesuaikan dengan master plan asuransi di tahun 2008 bisa kita lihat bahwa uh, di landscape asuransi syariah di tahun 2028 dan setelahnya, insya Allah kemungkinan besar akan tercipta ekosistem syariah yang lebih bagus, di mana asuransi syariah diharapkannya menjadi halal lifestyle, kemudian juga disampaikan tadi, sukuk diharapkan sudah optimal diambil oleh asuransi syariah, atau dengan kata lain optimalisasi pada underlying sukuk. Kemudian bisa juga ada produk unggulan sebagai alternatif di luar BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan yang ada. Kemudian juga akan tercipta diharapkan pengembangan produk asuransi syariah yang mencakup berbagai macam kelompok seperti UMKM, sektor pertanian, lembaga pengelola dana sosial syariah, dan lain-lain. Kemudian juga sesuai dengan perkembangan era digital, digitalisasi produk asuransi syariah juga kemungkinan besar akan menjadi landscape dari asuransi syariah berikutnya, yaitu dengan cara meningkatkan digitalisasi asuransi syariah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dan ada diharap program penjamin polis dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana telah mengamanatkan pembentukan program penjamin polis yang akan mulai beroperasi tahun 2028. Program ini diharapkan tentunya dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen perusahaan asuransi yang bermasalah sehingga kepercayaan terhadap industri asuransi menjadi lebih tinggi.
Mungkin demikian paparan singkat eh, dari kami mengenai tantangan dengan adanya POJK nomor 23 tahun 2023 terhadap proses pemisahan unit syariah atau spin-off. Terima kasih atas perhatiannya. Kami serahkan kepada Pak Edi Santosa sebagai moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Husna. Pak, izin ada beberapa yang ingin saya pertajam lagi. Ini tadi Bapak sudah lengkap sekali tadi. Tapi untuk landscape Pak, dan terkait dengan produk nanti, apakah nanti akan mirip dengan yang konvensionalnya dalam pengertian bahwa ada perusahaan-perusahaan yang punya spesialisasi tertentu gitu Pak. Jadi misalnya ada yang memang jagoan, kalau kita bicara asuransi umum yang jagoan di kendaraan, kemudian juga apakah ada yang jagoan di surety misalnya gitu, atau kalau di asuransi jiwa nanti ada yang jagoan di produk kesehatan atau yang jagoannya dia di produk-produk yang lain gitu. Kira-kira apakah akan seperti itu Pak? Karena kalau bicara ekuitas dengan KPPI 1, KPPI 2 itu yang sekarang tadi juga Bapak sampaikan dan data LRMA menunjukkan kayaknya tidak akan semuanya nih bisa lolos ke KPPI 2 kecuali kalau memang induk perusahaannya atau pemegang sahamnya itu dengan semangat menambah ekuitasnya sehingga semuanya lolos KPPI 2. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, betul sekali Pak. Dengan pengalaman dari berbagai macam perusahaan asuransi terutama sebelumnya di perusahaan asuransi sebelumnya, tentu masing-masing punya punya pengalaman terutama misalnya dari induknya yang sebelumnya jagoan di asuransi tertentu, kemungkinan besar kalau menurut kami itu akan dieksplorasi lebih dalam lagi sehingga eh, di syariah juga ada jagoan di COB tertentu. Dalam arti jagoan itu unggulannya ya. Betul. Karena itu nilai tambahnya adalah di situ. Misalnya ada beberapa perusahaan asuransi yang berpengalaman di COBX, saya yakin itu akan dieksplor untuk menambahkan alternatif selain yang non syariah, ada syariah juga sehingga di situ terjadi persaingan yang lebih sehat kelihatannya Pak. Yang KPPI 1 kemungkinan mungkin ya, yang simbol itu rasanya kendaraan bermotor gitu Pak, mungkin ya. Kalau untuk properti kemungkinan kita belum tahu properti itu perlu kapasitas yang besar sehingga kalau di KPPI 1 lebih ke retail jadi akan mengoptimalkan pemasaran yang di produk-produk yang relatif retail di unit syariah agar bisa bersaing di situ karena kalau untuk yang saham itu yang besar di situ sudah ada asuransi konvensional yang duluan punya kapasitas lebih besar Pak.